bijak dalam pemakaian antibiotik. Sebelum menggunakan obat, yuk kenalan dengan DILA, dosis, frekuensi, dan lama pemakaian obat. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan pasien. Kandungan obat memiliki jangka waktu agar tetap sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Beda lagi nih dengan lama pemakaian obat dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan seperti yang diharapkan. Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, ruam, atau bintik merah, hentikan pemakaian obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan. Gejala sakit yang sama belum tentu obatnya sama loh. Jangan berbagi obat antibiotik. Obat antibiotik hanya didapat dengan resep dokter dan tidak bisa dibeli sembarangan di apotik. Salah pemakaian dan tidak tepat waktu menggunakan antibiotik menyebabkan resistensi antimikroba global atau AMR. Apa itu resistensi antimikroba? Yuk simak penjelasan resistensi antimikroba dari narasumber Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Resistensi antimikroba itu adalah kondisi di mana antimikroba yang kita berikan ya kepada pasien yang sudah mengalami infeksi bakteri ya, itu sudah tidak menimbulkan efek sama sekali. Tidak bisa mematikan, tidak bisa melemahkan, tidak bisa membuat pasien gejalanya menjadi lebih baik. Kasus-kasus yang seperti ini tuh menjadi suatu keuntungan buat antimikroba. Bergerilyalah mereka dengan berbagai cara sehingga mereka membuat suatu pertahanan yang nanti bisa kebal terhadap antibiotik tersebut. Bagaimana penggunaan antibiotik yang benar di masa pandemi COVID-19? Menurut WHO, penggunaan antibiotik yang sembarangan di masa pandemi COVID-19 menyebabkan mempercepat munculnya resistensi antimikroba. COVID-19 disebabkan oleh virus, bukan karena bakteri, sehingga antibiotik tidak boleh digunakan untuk mencegah atau mengobati virus, kecuali infeksi bakteri juga ada. Mari jalankan masyarakat bijak menggunakan antibiotik dengan 5T. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan kepada apoteker informasi obat antibiotik. Mari budayakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit melalui virus, bakteri, jamur, dan parasit. Menjadi resisten atau kebal terhadap terapi antibiotik. Resistensi ini dapat berkembang secara alami atau diakibatkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan penyalahgunaan antibiotik adalah penyebab umum resistensi antibiotik di masyarakat. Berikut beberapa perilaku yang dapat mencetuskan resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk infeksi non-bakteri. Tidak semua penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri, misalnya pada flu dan pilek, serta diare ringan pada anak yang biasanya diakibatkan oleh infeksi virus. Antibiotik hanya diperlukan bila flu dan pilek atau diare sudah ditumpangi infeksi sekunder oleh bakteri. Putus obat. Lama terapi antibiotik harus sesuai dengan rekomendasi dokter. Menghentikan terapi antibiotik di tengah jalan dapat menyebabkan beberapa bakteri yang masih hidup menjadi resisten terhadap pengobatan antibiotik di masa depan. Penggunaan antibiotik tanpa rekomendasi dokter. Membeli antibiotik tanpa resep dokter dapat berujung pada pemilihan jenis antibiotik dan dosis yang tidak tepat. Resistensi antibiotik menyebabkan penyakit tidak kunjung sembuh dan bahkan menjadi semakin berat, serta dapat menciptakan bakteri jenis baru yang lebih kuat dan lebih sulit untuk dimusnahkan. Resistensi antibiotik juga menyebabkan pemborosan uang karena biaya terapi yang semakin besar. Resistensi antibiotik dapat kita cegah dengan metode 3D. Pertama, hanya gunakan antibiotik setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Kedua, konsumsi antibiotik dengan mengikuti dosis sesuai petunjuk dokter. Ketiga, antibiotik harus dihabiskan sesuai petunjuk dokter.
bijak dalam pemakaian antibiotik. Sebelum menggunakan obat, yuk kenalan dengan DILA, dosis, frekuensi, dan lama pemakaian obat. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan pasien. Kandungan obat memiliki jangka waktu agar tetap sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Beda lagi nih dengan lama pemakaian obat dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan seperti yang diharapkan. Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, ruam, atau bintik merah, hentikan pemakaian obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan. Gejala sakit yang sama belum tentu obatnya sama loh. Jangan berbagi obat antibiotik. Obat antibiotik hanya didapat dengan resep dokter dan tidak bisa dibeli sembarangan di apotik. Salah pemakaian dan tidak tepat waktu menggunakan antibiotik menyebabkan resistensi antimikroba global atau AMR. Apa itu resistensi antimikroba? Yuk simak penjelasan resistensi antimikroba dari narasumber Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Resistensi antimikroba itu adalah kondisi di mana antimikroba yang kita berikan ya kepada pasien yang sudah mengalami infeksi bakteri ya, itu sudah tidak menimbulkan efek sama sekali. Tidak bisa mematikan, tidak bisa melemahkan, tidak bisa membuat pasien gejalanya menjadi lebih baik. Kasus-kasus yang seperti ini tuh menjadi suatu keuntungan buat antimikroba. Bergerilyalah mereka dengan berbagai cara sehingga mereka membuat suatu pertahanan yang nanti bisa kebal terhadap antibiotik tersebut. Bagaimana penggunaan antibiotik yang benar di masa pandemi COVID-19? Menurut WHO, penggunaan antibiotik yang sembarangan di masa pandemi COVID-19 menyebabkan mempercepat munculnya resistensi antimikroba. COVID-19 disebabkan oleh virus, bukan karena bakteri, sehingga antibiotik tidak boleh digunakan untuk mencegah atau mengobati virus, kecuali infeksi bakteri juga ada. Mari jalankan masyarakat bijak menggunakan antibiotik dengan 5T. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan kepada apoteker informasi obat antibiotik. Mari budayakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit melalui virus, bakteri, jamur, dan parasit. Menjadi resisten atau kebal terhadap terapi antibiotik. Resistensi ini dapat berkembang secara alami atau diakibatkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan penyalahgunaan antibiotik adalah penyebab umum resistensi antibiotik di masyarakat. Berikut beberapa perilaku yang dapat mencetuskan resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk infeksi non-bakteri. Tidak semua penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri, misalnya pada flu dan pilek, serta diare ringan pada anak yang biasanya diakibatkan oleh infeksi virus. Antibiotik hanya diperlukan bila flu dan pilek atau diare sudah ditumpangi infeksi sekunder oleh bakteri. Putus obat. Lama terapi antibiotik harus sesuai dengan rekomendasi dokter. Menghentikan terapi antibiotik di tengah jalan dapat menyebabkan beberapa bakteri yang masih hidup menjadi resisten terhadap pengobatan antibiotik di masa depan. Penggunaan antibiotik tanpa rekomendasi dokter. Membeli antibiotik tanpa resep dokter dapat berujung pada pemilihan jenis antibiotik dan dosis yang tidak tepat. Resistensi antibiotik menyebabkan penyakit tidak kunjung sembuh dan bahkan menjadi semakin berat, serta dapat menciptakan bakteri jenis baru yang lebih kuat dan lebih sulit untuk dimusnahkan. Resistensi antibiotik juga menyebabkan pemborosan uang karena biaya terapi yang semakin besar. Resistensi antibiotik dapat kita cegah dengan metode 3D. Pertama, hanya gunakan antibiotik setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Kedua, konsumsi antibiotik dengan mengikuti dosis sesuai petunjuk dokter. Ketiga, antibiotik harus dihabiskan sesuai petunjuk dokter.
bijak dalam pemakaian antibiotik. Sebelum menggunakan obat, yuk kenalan dengan DILA, dosis, frekuensi, dan lama pemakaian obat. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan pasien. Kandungan obat memiliki jangka waktu agar tetap sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Beda lagi nih dengan lama pemakaian obat dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan seperti yang diharapkan. Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, ruam, atau bintik merah, hentikan pemakaian obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan. Gejala sakit yang sama belum tentu obatnya sama loh. Jangan berbagi obat antibiotik. Obat antibiotik hanya didapat dengan resep dokter dan tidak bisa dibeli sembarangan di apotik. Salah pemakaian dan tidak tepat waktu menggunakan antibiotik menyebabkan resistensi antimikroba global atau AMR. Apa itu resistensi antimikroba? Yuk simak penjelasan resistensi antimikroba dari narasumber Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Resistensi antimikroba itu adalah kondisi di mana antimikroba yang kita berikan ya kepada pasien yang sudah mengalami infeksi bakteri ya, itu sudah tidak menimbulkan efek sama sekali. Tidak bisa mematikan, tidak bisa melemahkan, tidak bisa membuat pasien gejalanya menjadi lebih baik. Kasus-kasus yang seperti ini pun menjadi suatu keuntungan buat antimikroba. Bergerilyalah mereka dengan berbagai cara sehingga mereka membuat suatu pertahanan yang nanti bisa kebal terhadap antibiotik tersebut. Bagaimana penggunaan antibiotik yang benar di masa pandemi COVID-19? Menurut WHO, penggunaan antibiotik yang sembarangan di masa pandemi COVID-19 menyebabkan mempercepat munculnya resistensi antimikroba. COVID-19 disebabkan oleh virus, bukan karena bakteri, sehingga antibiotik tidak boleh digunakan untuk mencegah atau mengobati virus, kecuali infeksi bakteri juga ada. Mari jalankan masyarakat bijak menggunakan antibiotik dengan 5T. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan kepada apoteker informasi obat antibiotik. Mari budayakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit melalui virus, bakteri, jamur, dan parasit. Menjadi resisten atau kebal terhadap terapi antibiotik. Resistensi ini dapat berkembang secara alami atau diakibatkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan penyalahgunaan antibiotik adalah penyebab umum resistensi antibiotik di masyarakat. Berikut beberapa perilaku yang dapat mencetuskan resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk infeksi non-bakteri. Tidak semua penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri. Misalnya pada flu dan pilek, serta diare ringan pada anak yang biasanya diakibatkan oleh infeksi virus. Antibiotik hanya diperlukan bila flu dan pilek atau diare sudah ditumpangi infeksi sekunder oleh bakteri. Putus obat. Lama terapi antibiotik harus sesuai dengan rekomendasi dokter. Menghentikan terapi antibiotik di tengah jalan dapat menyebabkan beberapa bakteri yang masih hidup menjadi resisten terhadap pengobatan antibiotik di masa depan. Penggunaan antibiotik tanpa rekomendasi dokter. Membeli antibiotik tanpa resep dokter dapat berujung pada pemilihan jenis antibiotik dan dosis yang tidak tepat. Resistensi antibiotik menyebabkan penyakit tidak kunjung sembuh dan bahkan menjadi semakin berat, serta dapat menciptakan bakteri jenis baru yang lebih kuat dan lebih sulit untuk dimusnahkan. Resistensi antibiotik juga menyebabkan pemborosan uang karena biaya terapi yang semakin besar. Resistensi antibiotik dapat kita cegah dengan metode 3D. Pertama, hanya gunakan antibiotik setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Kedua, konsumsi antibiotik dengan mengikuti dosis sesuai petunjuk dokter. Ketiga, antibiotik harus dihabiskan sesuai petunjuk dokter.
bijak dalam pemakaian antibiotik. Sebelum menggunakan obat, yuk kenalan dengan DILA, dosis, frekuensi, dan lama pemakaian obat. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan pasien. Kandungan obat memiliki jangka waktu agar tetap sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Beda lagi nih dengan lama pemakaian obat dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan seperti yang diharapkan. Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, ruam, atau bintik merah, hentikan pemakaian obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan. Gejala sakit yang sama belum tentu obatnya sama loh. Jangan berbagi obat antibiotik. Obat antibiotik hanya didapat dengan resep dokter dan tidak bisa dibeli sembarangan di apotik. Salah pemakaian dan tidak tepat waktu menggunakan antibiotik menyebabkan resistensi antimikroba global atau AMR. Apa itu resistensi antimikroba? Yuk simak penjelasan resistensi antimikroba dari narasumber Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Resistensi antimikroba itu adalah kondisi di mana antimikroba yang kita berikan ya kepada pasien yang sudah mengalami infeksi bakteri ya, itu sudah tidak menimbulkan efek sama sekali. Tidak bisa mematikan, tidak bisa melemahkan, tidak bisa membuat pasien gejalanya menjadi lebih baik. Kasus-kasus yang seperti ini tuh menjadi suatu keuntungan buat antimikroba. Bergerilyalah mereka dengan berbagai cara sehingga mereka membuat suatu pertahanan yang nanti bisa kebal terhadap antibiotik tersebut. Bagaimana penggunaan antibiotik yang benar di masa pandemi COVID-19? Menurut WHO, penggunaan antibiotik yang sembarangan di masa pandemi COVID-19 menyebabkan mempercepat munculnya resistensi antimikroba. COVID-19 disebabkan oleh virus, bukan karena bakteri, sehingga antibiotik tidak boleh digunakan untuk mencegah atau mengobati virus, kecuali infeksi bakteri juga ada. Mari jalankan masyarakat bijak menggunakan antibiotik dengan 5T. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan kepada apoteker informasi obat antibiotik. Mari budayakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit melalui virus, bakteri, jamur, dan parasit. Menjadi resisten atau kebal terhadap terapi antibiotik. Resistensi ini dapat berkembang secara alami atau diakibatkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan penyalahgunaan antibiotik adalah penyebab umum resistensi antibiotik di masyarakat. Berikut beberapa perilaku yang dapat mencetuskan resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk infeksi non-bakteri. Tidak semua penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri, misalnya pada flu dan pilek, serta diare ringan pada anak yang biasanya diakibatkan oleh infeksi virus. Antibiotik hanya diperlukan bila flu dan pilek atau diare sudah ditumpangi infeksi sekunder oleh bakteri. Putus obat. Lama terapi antibiotik harus sesuai dengan rekomendasi dokter. Menghentikan terapi antibiotik di tengah jalan dapat menyebabkan beberapa bakteri yang masih hidup menjadi resisten terhadap pengobatan antibiotik di masa depan. Penggunaan antibiotik tanpa rekomendasi dokter. Membeli antibiotik tanpa resep dokter dapat berujung pada pemilihan jenis antibiotik dan dosis yang tidak tepat. Resistensi antibiotik menyebabkan penyakit tidak kunjung sembuh dan bahkan menjadi semakin berat, serta dapat menciptakan bakteri jenis baru yang lebih kuat dan lebih sulit untuk dimusnahkan. Resistensi antibiotik juga menyebabkan pemborosan uang karena biaya terapi yang semakin besar. Resistensi antibiotik dapat kita cegah dengan metode 3D. Pertama, hanya gunakan antibiotik setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Kedua, konsumsi antibiotik dengan mengikuti dosis sesuai petunjuk dokter. Ketiga, antibiotik harus dihabiskan sesuai petunjuk dokter.
dalam pemakaian antibiotik. Sebelum menggunakan obat, yuk kenalan dengan DILA, dosis, frekuensi, dan lama pemakaian obat. Dosis merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan pasien. Kandungan obat memiliki jangka waktu agar tetap sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Beda lagi nih dengan lama pemakaian obat dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan seperti yang diharapkan. Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, ruam, atau bintik merah, hentikan pemakaian obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan. Gejala sakit yang sama belum tentu obatnya sama loh. Jangan berbagi obat antibiotik. Obat antibiotik hanya didapat dengan resep dokter dan tidak bisa dibeli sembarangan di apotik. Salah pemakaian dan tidak tepat waktu menggunakan antibiotik menyebabkan resistensi antimikroba global atau AMR. Apa itu resistensi antimikroba? Yuk simak penjelasan resistensi antimikroba dari narasumber Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Resistensi antimikroba itu adalah kondisi di mana antimikroba yang kita berikan ya kepada pasien yang sudah mengalami infeksi bakteri ya, itu sudah tidak menimbulkan efek sama sekali. Tidak bisa mematikan, tidak bisa melemahkan, tidak bisa membuat pasien gejalanya menjadi lebih baik. Kasus-kasus yang seperti ini tuh menjadi suatu keuntungan buat antimikroba. Bergerilyalah mereka dengan berbagai cara sehingga mereka membuat suatu pertahanan yang nanti bisa kebal terhadap antibiotik tersebut. Bagaimana penggunaan antibiotik yang benar di masa pandemi COVID-19? Menurut WHO, penggunaan antibiotik yang sembarangan di masa pandemi COVID-19 menyebabkan mempercepat munculnya resistensi antimikroba. COVID-19 disebabkan oleh virus, bukan karena bakteri, sehingga antibiotik tidak boleh digunakan untuk mencegah atau mengobati virus, kecuali infeksi bakteri juga ada. Mari jalankan masyarakat bijak menggunakan antibiotik dengan 5T. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan kepada apoteker informasi obat antibiotik. Mari budayakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit melalui virus, bakteri, jamur, dan parasit. Menjadi resisten atau kebal terhadap terapi antibiotik. Resistensi ini dapat berkembang secara alami atau diakibatkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan penyalahgunaan antibiotik adalah penyebab umum resistensi antibiotik di masyarakat. Berikut beberapa perilaku yang dapat mencetuskan resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk infeksi non-bakteri. Tidak semua penyakit infeksi disebabkan oleh bakteri. Misalnya pada flu dan pilek, serta diare ringan pada anak yang biasanya diakibatkan oleh infeksi virus. Antibiotik hanya diperlukan bila flu dan pilek atau diare sudah ditumpangi infeksi sekunder oleh bakteri. Putus obat. Lama terapi antibiotik harus sesuai dengan rekomendasi dokter. Menghentikan terapi antibiotik di tengah jalan dapat menyebabkan beberapa bakteri yang masih hidup menjadi resisten terhadap pengobatan antibiotik di masa depan. Penggunaan antibiotik tanpa rekomendasi dokter. Membeli antibiotik tanpa resep dokter dapat berujung pada pemilihan jenis antibiotik dan dosis yang tidak tepat. Resistensi antibiotik menyebabkan penyakit tidak kunjung sembuh dan bahkan menjadi semakin berat, serta dapat menciptakan bakteri jenis baru yang lebih kuat dan lebih sulit untuk dimusnahkan. Resistensi antibiotik juga menyebabkan pemborosan uang karena biaya terapi yang semakin besar. Resistensi antibiotik dapat kita cegah dengan metode 3D. Pertama, hanya gunakan antibiotik setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Kedua, konsumsi antibiotik dengan mengikuti dosis sesuai petunjuk dokter. Ketiga, antibiotik harus dihabiskan sesuai petunjuk dokter